Bab 901-905, suasana mencekam tidak berlangsung lama. Tepat ketika Su Sueling sedang memikirkan apa yang sedang dilakukan Lindong saat ini dan mengapa dia belum muncul. Dua lelaki tua tiba-tiba bergegas keluar dari pesawat luar angkasa mewah keluarga Jiang. Keduanya sangat cepat, itu menghilang dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka datang ke bagian belakang kapal dagang keluarga Su untuk mencegah siapapun di dalamnya melarikan diri. Orang lain datang langsung ke depan. Dia mengulurkan tangan kanannya, berubah menjadi lengan emas raksasa, dan meraih kapal dagang. Mencapai tingkat tertinggi alam abadi, Anda sekarang dapat menggunakan tubuh emas Dharma abadi sesuai keinginan Anda. Dan jadikan itu terlokalisasi. Dengan kata lain, setiap bagian tubuh dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat langsung berubah menjadi penampakan tubuh emas abadi, dan ukurannya dapat dikontrol sesuai dengan situasi sebenarnya. Berbeda dengan level dominator, jika ingin menggunakan tubuh emas Dharma abadi untuk mendapatkan kekuatan, Anda harus mengubah seluruh tubuh Anda menjadi raksasa emas. Pada saat ini, lelaki tua itu mengubah tangan kanannya menjadi tubuh emas Dharma abadi. Tidak ada perubahan pada bagian tubuh lainnya, ini akan membuat Anda lebih fleksibel dalam bertarung dan dapat ditarik kembali serta dilepaskan dengan bebas. Pada saat yang sama, kekuatan dapat terkonsentrasi di satu tempat tanpa tersebar. Ukuran telapak tangan emasnya pas, cukup untuk menampung kapal dagang keluarga Su. Melihat dua orang tua, Su Sueling terkejut. Tidak baik, mereka adalah dua kekuatan tertinggi. Jiang Tianxing, bajingan ini, sebenarnya ingin menyerangnya. Apa yang harus dilakukan? Tak satu pun dari orang-orang yang dia bawa dalam perjalanan ini dapat menghentikan dua kekuatan tertinggi ini. Apakah dia benar-benar perlu bunuh diri untuk melindungi kepolosannya dan stabilitas keluarga Su? Su Sueling belum mau mati, meskipun dia seorang wanita. Tapi dia juga punya ambisinya sendiri, dari kecil hingga besar. Penampilan Su Sueling adalah yang terbaik di generasi keluarga Su ini. Tapi hanya karena dia perempuan, para tetua keluarga Su tidak pernah terlalu memperhatikannya. Tidak peduli seberapa baik dia, masih belum bisa menjadi pewaris keluarga Su. Su Sueling menahan napas sepanjang waktu. Dia ingin membuat perbedaan. Biarlah barang antik tua dari keluarga Su itu menyesal karena tidak menganggapnya serius. Saya baru saja bertemu dengan bajingan Jiang Tianxing hari ini. Semua ide dan ambisinya akan sia-sia. Su Sueling hanya punya dua cara untuk pergi sekarang. Salah satunya adalah bunuh diri sebelum Jiang Tianxing menangkapnya. Ini juga dapat menjamin stabilitas sementara keluarga Su. Yang lainnya dipaksa naik ke kapal oleh Jiang Tianxing. Mulai saat ini, dia tidak hanya akan dituduh tidak loyal, tetapi keluarga Su juga akan menderita. Orang-orang itu sudah mengincar keluarga Su, dan mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mencaplok keluarga Su sepenuhnya. Pada saat singkat ketika Su Sueling sedang bergumul dengan pikirannya, raksasa emas orang tua itu telah merebut kapal dagang. Pertahanan kapal dagang diubah secara maksimal. Blokir tangan raksasa emas itu dari luar. Tangan emas raksasa lelaki tua itu terhalang dan dia tersenyum menghina. Dengan kekuatan pertahanan kecil ini, dia masih ingin memblokir tubuh emas abadi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tangan emas raksasa lelaki tua itu meremasnya dengan lembut. Retak, terdengar suara yang membuat semua orang di kapal dagang merinding. Kemudian seluruh sistem pertahanan runtuh total. Pertahanan kapal dagang sangat rentan terhadap orang tua itu sehingga mudah ditembus. Setelah menghancurkan pertahanan kapal dagang, lelaki tua itu tidak terus menghancurkan lambung kapal. Jika dia ingin membunuh orang-orang ini,
dia secara alami akan menggunakan kekuatan untuk menghancurkan kapal tanpa ragu-ragu. Pukulan ini turun, diperkirakan tidak ada seorang pun di kapal dagang tersebut yang akan selamat. Namun, tujuan perjalanan lelaki tua itu adalah untuk menangkap wanita muda ketiga dari keluarga Su Sueling, hidup-hidup, bukan untuk membunuh semua orang. Dia menyingkirkan tangan emas raksasanya. Seluruh orang bergegas ke ruang kendali kapal dagang dalam sekejap. Lambungnya yang keras tampak seperti tahu di depan lelaki tua itu. Bang! Orang tua itu menabrak lambung kapal. Jenazah telah sampai di ruang kendali. Su Sueling menarik perhatian kerumunan itu. Gerakannya terlalu cepat. Jiang Tianxing menerima perintah untuk menangkap Su Sueling hidup-hidup. Orang tua itu mengambil tindakan dan menghancurkan sistem pertahanan kapal dagang keluarga Su, dan akhirnya muncul di ruang kendali kapal dagang. Semua selesai dalam waktu yang sangat singkat, pada saat Su Sueling dan pelayan penjaga lainnya bereaksi. Orang tua itu muncul di ruang kendali. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi memang menakutkan. Nona, lari! Kami akan menghentikannya untukmu, teriak seorang penjaga. Penjaga dan pelayan lainnya juga langsung bereaksi. Mereka segera mengeluarkan pil dan bersiap meminumnya. Ini adalah pil darah yang kejam, sekali dimakan akan langsung meledakkan darah di seluruh tubuh. Biarkan pengguna memiliki kekuatan beberapa kali lebih besar dari dirinya dalam waktu singkat. Tentu saja harga yang harus dibayar juga cukup tinggi, yakni nyawa. Pil darah yang kejam memungkinkan pengguna untuk menarik nyawanya secara berlebihan untuk bertarung. Gunakan hidup Anda sebagai imbalan atas kekuatan yang melonjak dalam waktu singkat. Tapi bagaimana orang tua itu bisa memberi mereka kesempatan? Meskipun mereka meminum pil darah-darah, mereka tidak dapat memberikan ancaman apapun kepada orang tua itu. Namun beberapa penjaga tingkat keabadian masih mendapat masalah setelah meminum pil darah-darah. Seandainya butuh sedikit waktu, ciptakan peluang bagi Su Sueling, putri ketiga dari keluarga Su, untuk bunuh diri. Itu akan menyusahkan, untuk menghindari kecelakaan. Orang tua itu berteriak keras, ingin meminum pil darah kekerasan, tidak mungkin. Lalu dia langsung meledak dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Boom! Seluruh kapal dagang berguncang hebat, seolah tidak mampu menahan hembusan napas lelaki tua itu. Jika kapal dagang ini tidak dimodifikasi secara khusus oleh perusahaan perdagangan kornukopia sebagai alat transportasi Su Sueling, kapal itu pasti sudah lama hancur. Meski begitu, masih terbilang goyah dan sewaktu-waktu terancam hancur. Ruang kendali berantakan, dan semua barang hancur berkeping-keping. Para penjaga dan pelayan yang hendak meminum pil darah yang kejam itu disela oleh ledakan tiba-tiba lelaki tua itu. Mereka hanya bisa berhenti meminum pil darah yang kejam, dan berdiri bersebelahan, membentuk dinding manusia di depan Su Sueling. Beberapa penjaga tingkat keabadian berdiri di depan, dan seluruh kekuatan mereka meledak untuk pertahanan. Sebagai pembantu dan pengawal Su Sueling, tugas orang-orang ini adalah melindungi keselamatan Su Sueling. Sekalipun itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Hanya saja mereka terlalu meremehkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Semburan aura lelaki tua itu baru saja bersentuhan dengan beberapa penjaga tingkat keabadian. Dia langsung menerobos pertahanan bersama mereka dan menghempaskan semua pelayan dan penjaga yang berdiri di depan Su Sueling. Su Sueling dibiarkan berdiri di sana sendirian. Seolah-olah mantra penahan tubuh telah dilemparkan padanya. Saat ini, Su Sueling ingin bunuh diri, tapi sebenarnya sudah terlambat. Karena lelaki tua itu telah mendatanginya, siap menjatuhkannya dalam satu gerakan. Didekati oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi.
Di mana dia punya kesempatan untuk bunuh diri, Su Sueling juga tidak menyangka Jiang Tianxing begitu tegas dan sangat berani menyerangnya. Dan bertindak begitu cepat, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Jika dia memilih untuk bunuh diri sejak awal, dia pasti berhasil. Sayangnya, dia ragu-ragu saat itu, tidak ada seorang pun yang ingin mati kecuali mereka berada dalam situasi putus asa. Pada saat ini, dia sedang menghadapi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang sudah ada di depannya. Su Sueling, nona muda ketiga dari keluarga Su, benar-benar tidak punya pilihan sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak ada gunanya. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, pihak lain tidak akan mendengarkan. Adapun cara lain, sebagai wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, salah satu dari 5 rumah dagang besar di benua Cina Tengah, dia memiliki banyak harta di tubuhnya. Tapi Anda harus punya waktu untuk melakukannya, bukan? Akankah pihak lain memberinya kesempatan untuk menggunakan cara lain? Jelas mustahil. Su Sueling berdiri tak bergerak. Kini, dia tidak lagi punya hak untuk memilih, dan hanya bisa menerima keselamatan nasibnya. Dia mengerti apa yang akan dia hadapi selanjutnya setelah dia menaiki kapal Jiang Tianxing hari ini. Sayangnya, meskipun dia mengetahuinya, Su Sueling tidak punya cara untuk mengubahnya. Transaksi dengan Lindong juga tidak mungkin diselesaikan. Pikirkan ini, hati spiritual Su Sue tiba-tiba melonjak karena emosi yang sangat marah. Mengapa Anda tidak bisa memberinya waktu lagi? Jelas sekali, dia telah menemukan cara untuk mengubah takdirnya dan menyelamatkan keluarga Su. Namun dia dikalahkan oleh waktu. Su Sueling tidak mau menyerah. Andai saja aku punya waktu lebih banyak, biarkan dia menjalin hubungan baik dengan Lindong, membantu Lindong memperluas bisnis dan menyelesaikan transaksi, dan bertemu dengan Master Lindong, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang tersembunyi di kegelapan alam Starfire. Dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib dirinya dan keluarga Su. Meski kemungkinan suksesnya tidak terlalu tinggi. Tapi inilah satu-satunya harapan yang Su Sueling lihat selama bertahun-tahun. Sekarang, dengan pertemuan dengan Jiang Tianxing, bajingan ini, semuanya hancur. Mata Su Sueling berkilat dingin, menatap lelaki tua yang mendekat dengan cepat. Ini semua bajingan ini, tidak peduli apa hasil keluarga Su di masa depan. Tidak peduli betapa menyedihkannya akhir Su Sueling di masa depan. Setelah kejadian ini, dia akan mencoba yang terbaik untuk membuat Jiang Tianxing membayar harganya. Orang tua itu melihat mata Su Sueling, entah kenapa hatiku bergetar. Lalu dia menertawakan dirinya sendiri. Seberapa besar kekuasaan yang dapat dimiliki oleh nyonya ketiga dari sebuah keluarga yang akan kehilangan dan belum menjadi ahli waris. Jika hal ini dilakukan hari ini, bisa saja mereka bersandar pada pohon yang menjulang tinggi. Bagaimana dia bisa takut pada gadis kecil yang mendominasi? Setelah menenangkan diri, lelaki tua itu menunjukkan cibiran di bibirnya, dan tangannya semakin dekat ke Su Sueling. Kendalikan saja dia, tangkap dia dan makan bersama Tuan Muda, lalu rekam dan kirimkan ke dunia luar. Misi hari ini selesai. Para penjaga dan pelayan yang terpesona hanya bisa melihat lelaki tua itu mendekati Su Sueling, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan mereka terlalu rendah, level tertinggi hanyalah level abadi. Bagaimana menjadi lawan dari kekuatan tertinggi? Jiang Tianxing juga menatap kapal dagang keluarga Su di kejauhan, sambil mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Mengatakan bahwa saya tidak gugup adalah suatu kebohongan. Rencana ini sudah ia persiapkan sejak lama. Ini terkait dengan apakah dia bisa mendapatkan dukungan dari Tuan Muda tertua ketika dia bersaing untuk menjadi kepala keluarga Jiang di masa depan. Jiang Tianxing juga harus memperhatikan, dengan dukungan Tuan Muda tertua,
dia setidaknya memiliki peluang bagus untuk menjadi kepala keluarga Jiang. Tanpa dukungan tuan muda tertua, paling banyak hanya 20%. Kesenjangan ini tidaklah kecil, itu sebabnya dia mengambil risiko. Menurut kecepatan pembangkit tenaga listrik tertinggi, Su Sueling seharusnya tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Jiang Tianxing berpikir dalam hati, ruang kendali kapal dagang keluarga Su. Tangan lelaki tua itu hanya berjarak 1 meter dari Su Sueling. Dia akan mengendalikan wanita ketiga yang terkenal dari keluarga Su. Su Sueling pun menerima nasibnya saat ini, tidak ada lagi keajaiban. Dia tidak mengerti mengapa Lindong belum muncul. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak akan menyusut di dalam ruangan. Apakah level tertinggi membuatnya takut? Apakah ini masih murid langsung dari Shen Qing yang kuat? Su Sueling tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Seorang pemuda yang telah tinggal bersama Shen Qing yang kuat sejak dia masih kecil. Ketika Anda keluar untuk pertama kalinya, bukankah Anda seharusnya tidak takut dan tidak takut? Bagaimana mungkin seorang tingkat tertinggi bisa begitu takut? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Orang tua itu masih punya waktu 1 cm untuk menangkap Su Sueling. Pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Su Sueling. Sosok ini lebih cepat dari orang tua itu. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, dia meraih tangan lelaki tua itu yang sedang meraih Su Sueling, mencegahnya bergerak maju lebih jauh. Ketiganya menyuguhkan gambaran yang aneh. Sosok yang tiba-tiba muncul tentu saja adalah Lindong. Dia bisa saja mengambil tindakan sejak awal, tapi dia tidak melakukannya. Alasan mengapa saya menunggu sampai menit terakhir memang disengaja. Yang diinginkan Lindong adalah keputusasaan Su Sueling di saat-saat terakhir dan melihat cahaya. Guncangan yang ditimbulkan dari tindakan di awal tentu tidak sebesar guncangan di saat-saat terakhir. Dengan cara ini, dia bisa dianggap sebagai penyelamat Su Sueling. Selanjutnya, Su Sueling akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dan membuat bisnisnya lebih besar. Sebagai wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, Su Sueling tidak meragukan sumber daya jaringannya. Selama dia membantu Lindong dengan sepenuh hati, efeknya benar-benar langsung terasa. Ketika saatnya tiba, Su Sueling menghubungi orang-orang dan Lindong membelanjakan uang secara diam-diam. Su Sueling bersembunyi di luar. Anda bisa mendapatkan banyak poin ilahi tanpa muncul. Inilah tujuan Lindong, ini juga merupakan situasi yang paling ideal. Menghasilkan banyak uang dengan cara sederhana selalu menjadi cara favorit Lindong. Orang tua itu hendak menyentuh tangan Su Sueling tetapi terhalang. Dia tertegun sejenak dan jelas tidak sadar pada awalnya. Kemudian dia terus mengerahkan tenaga dan menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Tidak ada jalan ke depan. Tidak ada jalan kembali. Bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa menggerakkan tangannya. Bagaimana bisa? Orang tua itu mulai panik. Dia adalah orang kuat di tahap awal tingkat tertinggi. Siapa yang dapat mengendalikan dirinya dengan kuat dan mencegah dirinya bergerak? Pikirkan kecepatan lawan yang sulit dipahami. Orang tua itu akhirnya tahu bahwa ada seorang master di kapal ini, dan dia lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Saat dia melihat Lindong, lelaki tua itu kembali tertegun. Orang yang menghentikannya sebenarnya adalah seorang pemuda. Apakah pemuda di depanku lebih kuat dari diriku? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi wajah lelaki tua itu berubah dari panik menjadi ngeri. Su Sueling tidak menutup matanya karena dia akan ditangkap oleh lelaki tua itu. Dia terus menatap lelaki tua yang menyerangnya, seolah dia ingin mengingatnya di benaknya agar dia bisa membalas dendam di masa depan. Namun, waktu berlalu dengan lambat.
tangan lelaki tua itu gagal menyentuh Su Sueling. Dan di bawah tatapan Su Sueling, ekspresi wajah lelaki tua itu perlahan mulai berubah. Cibiran itu berangsur-angsur berubah menjadi kepanikan, dan kemudian kepanikan itu berubah menjadi kepanikan. Baru pada saat itulah Su Sueling memalingkan muka dari lelaki tua itu dengan bingung dan jatuh ke tangan yang diulurkannya padanya. Ketika dia melihat tangan lelaki tua itu, Su Sueling melihat tangan lain meraih pergelangan tangan lelaki itu. Jika kedua tangan disatukan, terlihat perbedaan yang jelas. Kulit di satu sisi agak kendur, namun sisi lainnya sangat kencang dan halus. Pemilik kedua tangan tersebut jelas bukan dari kelompok umur yang sama. Saat itulah Su Sueling Sin mengerti, ternyata dia telah diselamatkan. Karena kecepatan Lindong terlalu cepat, pikiran Su Sueling terfokus pada lelaki tua itu. Dia masih tidak tahu kalau ada orang lain di sampingnya. Mengikuti tangan yang kokoh dan halus, Su Sueling perlahan menggerakkan matanya. Akhirnya melihat pemilik tangan ini, Su Sueling disambut oleh wajah tampan sambil tersenyum. "Nona Su, kamu baik-baik saja?" Lindong bertanya sambil tersenyum. Su Sueling menatap wajah tersenyum di depannya dengan bingung. Di saat yang sama, jantungnya berdebar kencang dan napasnya mulai menjadi cepat. Setelah bertahun-tahun hidup, ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap seorang pria. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika menghadapi tunangannya, pria yang membuat banyak wanita terpesona di alam Singsu, Su Sueling tidak pernah merasa seperti ini. Jika Su Sueling hanya merasa orang ini tidak mengganggu saat pertama kali bertemu Lindong. Jadi kali ini, melihat wajah Lindong begitu dekat dan penuh senyuman serta menular, bukan hanya aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga merasakan rasa suka yang tak bisa dijelaskan padanya. Su Sueling tidak pernah menjadi orang yang emosional, dia selalu sangat rasional. Berpikirlah dua kali sebelum melakukan apapun. Emosi bukanlah suatu keharusan dalam hidupnya. Dia memiliki cita-cita dan ambisinya sendiri. Meskipun tunangan yang diatur oleh keluarga Su untuknya adalah salah satu orang paling jahat di antara generasi muda di alam Singsu. Dikagumi dan dicari oleh banyak wanita. Bahkan banyak gadis berbakat dari alam bintang yang ingin menikah dengannya. Su Sueling tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini. Namun setelah dengan tenang menganalisis situasi keluarga Su dan situasi yang akan dia hadapi setelah menikah, dia selalu ingin menyingkirkannya. Namun, kekuatan lawannya terlalu besar dan itu adalah salah satu dari sedikit kekuatan teratas di alam bintang Void dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Su Sueling tidak pernah bisa menemukan peluang. Sesuatu seperti memutuskan pertunangan. Sebagai pihak yang lemah, keluarga Su tidak memenuhi syarat untuk mengangkat masalah tersebut. Jika tidak, pihak lain akan kehilangan muka. Itu hanya akan mempercepat kehancuran keluarga Su. Jadi setelah mengetahui bahwa ada orang kuat di belakang Lindong yang diduga adalah Raja Suci, saat itulah Su Sueling merasa dia telah melihat secercah harapan. Ini adalah satu-satunya secercah harapan yang dilihatnya selama bertahun-tahun. Tanpa dukungan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, keluarga Su tidak akan pernah berani meninggalkan keluarga itu secara terbuka. Saat ini, saya mendengarkan sapaan tenang Lindong. Su Sueling sebenarnya ingin menangis. Dia membawa terlalu banyak barang. Dia ingin mengubah takdirnya sendiri, tapi juga ingin membuktikan dirinya dan mengeluarkan keluarga Su dari kesulitan. Bahkan seluruh generasi muda keluarga Su, termasuk ahli warisnya, tidak berpikir sebanyak Su Sueling. Terkadang Su Sueling juga berpikir bahwa sebagai wanita yang tidak dihargai oleh keluarga, dia tidak mau mempedulikan apapun dan hanya mengikuti jalan yang diatur oleh keluarga.
Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Su di masa depan. Dia hanya perlu melakukan bagiannya, dan setelah menikah, dia bisa merawat suaminya dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Sayangnya Su Sueling memiliki kepribadian yang lebih kuat dari kebanyakan pria, jadi dia ditakdirkan untuk tidak mampu melakukannya. Karena keluarga Su tidak memperhatikannya, lalu dia hanya ingin membuktikan dirinya. Jika keluarga Su mengubah situasinya saat ini dan keluar dari kesulitan saat ini karena dia, Su Sueling ingin melihat seperti apa para eksekutif senior dan leluhur keluarga Su ketika saatnya tiba. Setelah Lindong bertanya, dia menemukan ada yang tidak beres dengan Su Sueling. Bukan sekedar berbicara, sorot matanya masih membawa sedikit keluhan. Apa yang terjadi? Dia telah memperhatikan situasi Su Sueling. Pastikan orang lain tidak terluka. Jika Su Sueling dalam bahaya, dia akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Tidak mungkin menunggu sampai akhir. Apakah kamu takut? Ini agak keterlaluan. Bagaimanapun, Su Sueling juga merupakan nyonya ketiga langsung dari perusahaan perdagangan kornukopiah. Bagaimana mungkin seseorang bisa merasa takut dengan level tertinggi awal? Belum lagi level tertinggi. Dia pasti telah bertemu lebih dari satu orang suci yang kuat. Keluarga Su dapat mengendalikan Cornucopia Trading Company, salah satu dari 5 rumah dagang terbesar di benua Cina Tengah. Lindong benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada orang kuat di alam suci. Keraguan tetaplah keraguan. Lindong tidak terus berpikir dalam-dalam, tapi bertanya lagi, Nona Su, ada apa denganmu? Di bagian mana kamu terluka? Pertanyaan kedua akhirnya membawa Su Sueling kembali. Dia juga merasa dirinya agak aneh. Saya baru mengenal Lindong selama beberapa hari dan tidak terlalu akrab satu sama lain. Bagaimana saya bisa menunjukkan emosi seperti itu? Tidak peduli seberapa besar penderitaannya di keluarga Su selama ini, dia tidak pernah berpikir untuk menangis. Di depan Lindong, yang baru ku kenal beberapa hari, aku benar-benar merasakan dorongan ini. Sangat sulit bagi wanita kuat ini untuk menerimanya. Su Sueling dengan cepat menoleh, menyesuaikan suasana hatinya, dan menjawab, saya baik-baik saja. Tidak apa-apa, Nona Su, jangan khawatir, saya di sini hari ini dan tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk memamerkan keahliannya di depan Su Sueling, dan memintanya untuk membantunya dengan sepenuh hati. Kejadian mendadak ini sepenuhnya karena pertolongan Tuhan. Baru pada saat itulah Su Sueling mengingatnya, Lindong sebenarnya memblokir pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi awal yang ingin menangkap dan menyelamatkannya. Apakah Lindong sendiri memiliki kekuatan tingkat tertinggi? Atau apakah dia mengandalkan cara yang diberikan oleh tuannya, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci? Jika yang terakhir, mudah dimengerti. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Meskipun Su Sueling adalah putri ketiga dari keluarga Su, dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Suci. Jika yang pertama, siapa kamu? Kamu berani mencampuri urusan keluarga Jiangku. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, segera lepaskan dan serahkan wanita ketiga dari keluarga Su. Aku bisa berpura-pura tidak melihatmu. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Orang tua itu terjepit di pergelangan tangan Lindong dan tidak bisa bergerak. Mengetahui bahwa lawannya lebih kuat darinya, dia hanya bisa menggunakan latar belakang di belakangnya untuk mengancam Lindong, berharap Lindong tidak ikut campur dalam urusannya sendiri. Orang tua, kamu tidak perlu mengancamku di sini. Karena kamu telah mengambil tindakan, aku akan menjaga Nona Su tetap aman hari ini. Adapun keluarga Jiang dan keluarga Jiang, aku belum pernah mendengarnya. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku dan aku akan mengambilnya. Lindong menjawab tanpa rasa takut.
Dia sebenarnya tidak ingin menimbulkan masalah. Ini tidak sesuai dengan gayanya yang rendah hati. Tapi tidak mungkin, jika Anda ingin mendapatkan bantuan Su Sueling, Anda tidak bisa hanya melihat sesuatu terjadi padanya. Tentu saja, hal itu akan menyinggung keluarga saingan keluarga Su. Bagaimanapun, selama Su Sueling membantu, dia akan segera mampu menerobos ke alam suci. Lindong juga mengambil risiko. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Jiang. Sepertinya Anda baru saja tiba di benua Cina Tengah. Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Perusahaan perdagangan makmur yang dikendalikan oleh keluarga Jiang saya berada di peringkat di antara 5 bank komersial terbesar di benua Cina Tengah. Dengan adanya apakah Anda yakin tuan muda saya bisa menyulitkan Anda untuk berpindah ke benua Cina Tengah hanya dengan satu kata? Tegur lelaki tua itu dengan tegas. Orang ini sangat kuat. Ia harus memanfaatkan kesempatan tersebut dan menekan lawan dengan latar belakangnya. Biarkan pihak lain memiliki keraguan. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa melarikan diri hari ini. Lindong tercengang. Ternyata keluarga Jiang adalah keluarga di balik perusahaan dagang Dingsheng. Seperti kata pepatah, teman sebaya adalah musuh. Perusahaan perdagangan Dingsheng dan perusahaan perdagangan Cornucopia keduanya merupakan salah satu dari 5 rumah dagang terbesar di Tiongkok Tengah. Keluarga Jiang dan keluarga Su masing-masing mengendalikan 2 perusahaan perdagangan besar. Memang wajar jika hubungan tersebut kurang baik. Tapi agak tidak bisa dibenarkan bagi keluarga Jiang untuk merampok dan membunuh keturunan langsung keluarga Su di tengah jalan, bukan? Apakah kedua keluarga bersiap berperang? Bukankah semua pebisnis menghargai keharmonisan, dan keharmonisan mendatangkan kekayaan? Lindong adalah tamu terhormat keluarga Su saya. Jika keluarga Jiang ingin dia tidak bisa pindah ke benua Cina Tengah, dia harus bisa melakukannya. Selain itu, bisakah Jiang Tianxing mewakili keluarga Jiang? Saya khawatir tidak. Dia hanya orang kedua di keluarga Jiang. Pewarisnya, ketika dia melampaui Jiang Tianxing dan menjadi pewaris pertama, dia akan membicarakan kata-kata besar ini lagi. Su Sueling langsung membeberkan kata-kata lelaki tua itu. Nona Susan, tuan muda saya datang dengan persiapan kali ini. Dia telah membuat semua persiapan. Anda tidak dapat melarikan diri, jadi menyerah saja dan ditangkap. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan cara untuk melepaskan diri dari kendali Lindong. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tangan Lindong seperti tang besar, memegang erat pergelangan tangannya, mencegahnya bergerak. Nona Su, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Lindong memandang Su Sueling dan bertanya. Lindong, jika aku bilang bunuh dia secara langsung, bisakah kamu melakukannya? Su Sueling bertanya. Bunuh dia sendirian atau semua orang di luar? Karena kamu ingin membunuh, tentu saja semuanya. Apakah kamu masih ingin menunggu mereka kembali dan membawa bala bantuan? Jika kamu tidak takut akan masalah, kamu bisa membiarkan mereka pergi. Tapi di masa depan kamu mohon perhatiannya. Dalam lingkup pengaruh keluarga Su saya dapat melindungi Anda takut pada mereka. Tapi identitasmu mungkin terungkap lebih awal. Kata-kata Su Sueling memberi banyak inspirasi bagi Lindong. Jika dia membunuh semua anggota keluarga Jiang ini, bukankah mereka akan ketahuan? Jika tidak, Jiang Tianxing pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam pada dirinya sendiri ketika dia kembali. Lindong mampu memblokirnya 1 atau 2 kali. Terlalu sering keluarga Jiang merasa ada yang tidak beres, dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka mengirim orang suci secara langsung. Bagaimana jika saya belum menerobos ke alam suci pada saat itu? Bukankah saya tidak punya pilihan selain bergantung pada belas kasihan orang lain? Memikirkan hal ini, Lindong merasakan niat membunuh.
Sister Hong masih menunggu dia diselamatkan. Yun Si dan yang lainnya juga menunggunya untuk melindungi mereka. Tidak ada yang bisa merusak rencananya untuk menjadi lebih kuat. Orang tua itu juga merasakan niat membunuh yang tiba-tiba terjadi pada Lindong. Hatinya membeku, tidak ragu lagi. Seluruh kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sisi lain yang tidak tertangkap oleh Lindong memukul Lindong dengan seluruh kekuatannya. Pukulan itu datang secara tiba-tiba. Hampir segera setelah Lindong menunjukkan niat membunuhnya, lelaki tua itu mengambil tindakan. Jika Lindong tidak membiarkannya pergi, dia pasti akan menanggung pukulan ini. Orang tua itu hanya ingin membuat Lindong lengah. Keluar saja dari masalah. Dia tidak akan terus mengganggu, tetapi akan segera pergi dari sini dan keluar untuk bertemu dengan level tertinggi awal lainnya. Kemudian keduanya bekerja sama untuk menangani Lindong. Lindong tentu saja tidak akan membiarkan keinginannya terkabul. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh seseorang. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan ledakan kekuatan, dia meraih tangan lelaki tua itu dan menariknya dengan kuat. Kemudian dia memegang Su Sueling dengan tangannya yang lain dan segera mundur. Ia sendiri tidak takut dengan pukulan lawan. Hanya saja kekuatan Su Sueling hanya berada di puncak level dominator. Lindong takut menyakitinya secara tidak sengaja. Jadi bawa saja dia dan mundur sementara. Tunggu sampai dia aman sebelum membunuh orang tua itu. Saat Lindong memeluk Su Sueling dan melangkah mundur. Ah, orang tua itu tiba-tiba berteriak. Suaranya memekakkan telinga. Semua orang di ruang kendali harus menutup telinga untuk menanggungnya. Ternyata tarikan Lindong barusan telah merobek lengan lelaki tua itu. Rasa sakit yang parah karena kehilangan lengannya membuat lelaki tua itu melolong keras. Ahli alam abadi dapat meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus. Tapi itu akan memakan waktu. Dan rasa sakit seperti itu memang tidak bisa dihindari, dan juga akan menyebabkan banyak penurunan efektivitas tempur selama pertarungan. Lin mundur ke sudut, menurunkan Su Sueling, lalu menghilang dalam sekejap, menuju lelaki tua itu dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, lelaki tua itu masih memegangi tempat dia kehilangan lengannya karena kesakitan. Dia juga merasakan kedatangan Lindong. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi peduli dengan rasa sakit karena kehilangan lengannya. Lindong jelas menginginkan nyawanya. Jika kami tidak mengambil tindakan tertentu, kami mungkin harus menjawabnya di sini hari ini. Tubuh emas Dharma abadi ditampilkan oleh lelaki tua itu tanpa syarat apapun. Sesosok tubuh besar muncul dari kapal dagang keluarga Su. Badan Dharma abadi tidak hanya sekedar meningkatkan kekuatan serangan dan jangkauan serangan. Itu juga dapat meningkatkan pertahanan kastor secara signifikan. Orang tua itu menggunakan tubuh emas Dharma abadi saat ini, hanya untuk menggunakan kekuatan pertahanan tubuh emas untuk mencegah serangan Lindong berikutnya. Hal ini juga dapat mengingatkan Jiang Tianxing, tingkat tertinggi awal dan tuan muda lainnya di luar, untuk memberitahu mereka bahwa ada orang yang kuat di sini. Tapi Lindong sudah bersiap untuk ini. Pedang merah penghancur kejahatan muncul di tangannya pada suatu saat. Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu memperlihatkan tubuh emas Dharma abadi, Lindong telah menembus pertahanan tubuh emas lawan dengan satu pedang dan datang tepat di depan lelaki tua itu. Tubuh emas Dharma abadi benar-benar rentan terhadap pukulan pedang anti kejahatan, senjata magis terbaik yang dapat membunuh segala sesuatu di dunia. Melihat Lindong muncul di depannya, lelaki tua itu belum sadar untuk sementara waktu. Dia tidak dapat memahaminya. Mengapa tubuh emas abadi saya tidak dapat menghentikan lawan bahkan untuk sesaat? Kamu, orang tua itu menunjuk ke arah Lindong dan baru saja selesai mengucapkan kata, kamu.
Lindong sudah menusuk jantungnya dengan pedang. Pada saat yang sama, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa oleh pedang pemecah kejahatan mulai mengalir ke seluruh tubuh lelaki tua itu, menghancurkan setiap sel di tubuhnya, sehingga mustahil bagi lelaki tua itu untuk memulihkan dirinya sendiri. Orang tua itu menatap Lindong dengan ketakutan di matanya. Sebagai orang kuat di tahap awal tingkat tertinggi, dia mengetahui keadaan tubuhnya. Ada banyak energi pedang tajam yang menghancurkan tubuhnya. Orang tua itu tahu dia tidak akan selamat. Dia tidak menyangka akan mati di sini hari ini. Tubuh emas Dharma abadi baru saja dikerahkan 1/10 sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah beberapa saat, tubuh lelaki tua itu juga menghilang ke udara. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Kematian orang yang berkuasa di alam abadi biasanya tidak meninggalkan satu tubuh pun. Karena ada jenazah, berarti perlahan bisa pulih sendiri. Jika tidak ada pedang pemecah kejahatan, masih sulit bagi Lindong untuk membunuh orang tua itu sepenuhnya. Bagaimanapun, dia hanya sedikit lebih tinggi dari pihak lain. Kecuali dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengalahkan kekuatan mental lelaki tua itu dengan kekuatan yang luar biasa. Orang tua itu akan terus hidup dengan cara lain. Mayat hidup ini adalah cara lain untuk hidup di alam abadi. Kekuatan spiritual yang sedang dalam proses kehamilan, atau telah berhasil dikandung, dikalahkan sepenuhnya oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat. Dan tubuh di alam abadi terpelihara. Mereka akan tetap membentuk vitalitas dan tidak akan membusuk. Setelah sekian lama menghadapi kekuatan langit dan bumi, mayat hidup akan tercipta. Orang mati yang hidup ini tidak memiliki pikiran, emosi, dan pengetahuan tentang rasa sakit. Akan membunuh setiap makhluk hidup yang dilihatnya. Sekalipun terluka parah, ia akan pulih dengan sendirinya. Mesin pembunuh yang lengkap. Dikatakan bahwa di dunia Starfight, dulu ada beberapa kekuatan yang dengan sengaja menciptakan orang mati untuk bertarung atas nama mereka. Mereka memiliki metode pemurniannya sendiri. Namun hal ini tidak diperbolehkan oleh umat manusia secara keseluruhan. Di bawah upaya gabungan dari semua kekuatan manusia, kekuatan-kekuatan ini perlahan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Di atas pesawat luar angkasa mewah keluarga Jiang, Jiang Tianxing melihat kapal dagang keluarga Su di seberang sudah lama tidak bergerak. Hatiku hanya bisa bergumam, apa yang terjadi? Mengapa Su Sueling belum dibawa keluar secara paksa? Kali ini dia menghabiskan banyak uang untuk mencari tahu keberadaan Su Sueling dan kekuatan para penjaga di sekitarnya. Dia membawa 2 orang kuat yang berada di tahap awal level tertinggi. Hanya untuk menghindari kecelakaan, tapi salah satu dari mereka sudah lama berada di kapal dagang keluarga Su, tapi dia belum dibawa keluar. Secara logika, Su Sueling tidak bisa menolak. Tepat ketika Jiang Tianxing hendak meminta orang tingkat awal tertinggi lainnya untuk masuk dan melihat situasinya. Kapal dagang keluarga Su tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking, yang membuat bulu kuduk Jiang Tianxing dan yang lainnya berdiri tegak. Mereka secara alami dapat mengetahui siapa yang berteriak. Kemudian, sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan emas besar perlahan muncul dengan kapal dagang keluarga Su sebagai pusatnya. Ini adalah seseorang yang melakukan tubuh emas Dharma abadi. Adapun siapa orangnya, belum bisa dilihat karena bayangan emasnya belum memadat. Namun, Jiang Tianxing sudah menebaknya, memikirkan teriakan tadi. Orang yang saat ini menampilkan tubuh emas Dharma abadi pasti adalah orang tingkat tertinggi awal yang memasuki kapal dagang keluarga Su. Mata semua orang terfokus pada bayangan emas. Namun, sesaat kemudian, bayangan emas itu benar-benar menghilang sebelum semua orang bisa melihatnya. Ini, Jiang Tianxing bingung.
Pria tahap awal kelas tertinggi lainnya yang berdiri di belakang kapal dagang keluarga Su juga bingung. Orang lain yang dibawa oleh Jiang Tianxing tercengang. Hanya ada dua kemungkinan bagi Dharma tubuh emas abadi untuk menghilang di tengah pelaksanaannya. Salah satunya adalah mengambilnya kembali sendiri. Yang lainnya adalah tubuh perapal mantra terluka, menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Secara alami, tubuh emas abadi tidak dapat dipertahankan lagi. Mari kita lihat situasi sebenarnya. Kemungkinan besar tubuh tingkat tertinggi awal terluka parah, menyebabkan dia bahkan tidak dapat menampilkan tubuh emas Dharma abadi. Apa yang tersembunyi di kapal dagang keluarga Su? Bahkan orang kuat di tahap awal tingkat tertinggi telah pergi tanpa kembali. Ini adalah pertanyaan yang ada di benak semua orang yang menonton. Hati Jiang Tianxing ada di tenggorokannya saat ini. Pada tahap awal tingkat tertinggi, dia menghadirkan kekuatan tempur terkuat. Jika Su Sueling bisa menyimpan yang satu, dia mungkin tidak bisa menyimpan yang kedua. Kuncinya adalah dia belum tahu apa yang terjadi di dalam. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan dan menakutkan. Saat ini, Jiang Tianxing telah memutuskan untuk mundur. Dukungan tuan muda tertua memang penting, namun yang lebih penting adalah nyawanya sendiri. Dia tidak ingin jatuh ke tangan wanita seperti Su Sueling hari ini. Sebagai pewaris kedua keluarga Jiang, masa depan cerah masih menantinya. Bahkan jika dia gagal bersaing untuk mendapatkan kepala keluarga Jiang, dia tetap menjadi majikan kedua dari keluarga Jiang, dan statusnya dalam keluarga Jiang tetap tak tergoyahkan. Pria kelas tertinggi tahap awal lainnya yang berdiri di belakang kapal dagang keluarga Su juga merasa kedinginan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kapal dagang keluarga Su. Tapi intuisinya memberitahunya, saya khawatir situasinya tidak baik. Jeritan itu pasti dibuat setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa. Itu bisa membuat orang tingkat tertinggi awal berteriak dengan cara yang menyedihkan. Kapal dagang keluarga Su ini sangat menakutkan. Ruang kendali kapal dagang. Setelah Lindong benar-benar membunuh orang tua itu dengan satu pedang. Tubuhnya menghilang lagi. Kali ini targetnya adalah orang tingkat tertinggi awal di luar. Sekarang kami telah memutuskan untuk membunuh. Kami harus membunuh semua anggota keluarga Jiang, dan tidak ada yang selamat. Lindong meninggalkan ruang kendali, membuat semua orang tercengang. Kali ini, Su Sueling sangat terkejut. Dia benar-benar melakukan kesalahan. Dia tidak menyangka Lindong sekuat itu. Orang tua itu adalah orang kuat di tahap awal tingkat tertinggi. Dia akan membunuhnya segera setelah dia diberitahu, dan dia tidak akan ceroboh sama sekali. Dan menilai dari penampilan Lindong, dia tampak sangat santai. Dengan kata lain, kekuatannya setidaknya berada pada level tertinggi. Seperti yang diharapkan, dia adalah murid langsung yang dilatih oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King. Di usia yang begitu muda, dengan kekuatan yang begitu kuat, saya khawatir saya tidak bisa dibandingkan dengan monster top di alam Starfire. Dalam benak Su Sueling, dia membandingkan Lindong dengan tunangan yang hanya dia temui sekali. Tanpa diduga, saya menemukan bahwa Lindong sama sekali tidak kalah dengan dia. Sedikit, Nona, kamu baik-baik saja? Seorang pelayan kembali sadar dan tergagap. Mereka sangat ketakutan sekarang. Saya hampir mengira wanita muda itu akan jatuh ke tangan musuh. Tanpa diduga, sosok seperti dewa muncul entah dari mana. Dia tidak hanya menyelamatkan wanita muda itu, dia juga membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi tanpa usaha apapun. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka parah? Nona, jangan khawatirkan kami. Ini hanya cedera ringan, tidak ada yang serius. Bagus. Sedikit. Nona, dia.
Dia adalah temanku dan tamu terhormat keluarga Su. Apa yang kamu lihat dan dengar hari ini akan membusuk di perutmu. Tidak ada yang bisa mentolerirnya. Jika kamu tidak mengungkapkan satu kata pun, keluarga Su akan menjagamu. Jadi jangan salahkan aku karena tidak baik, kata Su Sueling serius. Ya, Nona, kami mengerti, semua orang menjawab bersamaan. Meski Amelia Su tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berani menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi hari ini. Lindong masih sangat muda dan kuat. Siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa statusnya tidak sederhana. Dan dia bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh mereka, para penjaga dan pelayan keluarga Su. Di belakang kapal dagang keluarga Su, orang kuat tingkat tertinggi awal lainnya yang dikirim oleh Jiang Tianxing juga seorang lelaki tua. Dia berdiri dengan tenang di kehampaan. Awalnya, dia ada di sini untuk mencegah wanita muda ketiga dari keluarga Su melarikan diri. Tapi sekarang, dia hanya ingin keluar dari sini. Namun, Tuan Muda Jiang Tianxing tidak mengatakan apapun, dan dia tidak berani bertindak sewenang-wenang. Bahaya kematian tiba-tiba menghampiri pembangkit tenaga listrik tertinggi ini. Orang tua itu merasa bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Teror besar akan datang. Saat ini, dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Penting untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi ketika dia ingin bergerak, dia mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa? Orang tua itu sedikit panik. Anda tidak bisa bergerak? Cara tidak wajar macam apa ini? Dia baru saja menerobos ke level tertinggi. Kekuatan spiritual masih dipupuk. Tentu saja, dia tidak bisa merasakan kekuatan mental Lindong diam-diam datang kepadanya dan menjebaknya dengan erat. Dengan kekuatan tingkat tertinggi awalnya saja, mustahil untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan mental Lindong. Setelah lelaki tua itu mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil, dia siap menggunakan tubuh emas Dharma abadi dengan segala cara. Saat ini, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Lihat ke bawah, dia melihat ujung pedang merah muncul di depan matanya. Ini, orang tua itu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai menghancurkan tubuhnya. Saya merasa kekuatan hidup saya terus-menerus hilang. Tubuh tidak dapat menghasilkan cukup vitalitas untuk mengimbanginya. Orang tua itu tahu jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi tubuhnya tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan. Saya hanya bisa menyaksikan kematian mendekat secara perlahan. Bersambung.